Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Firsti Irdan Kurniasi selaku Ketua Kombel dari Bingkai Melati atau Bingkai Kerja Melestarikan Budaya dan Tradisi. Kombel ini merupakan satu di antara kombel di SMP Negeri 1 Ketapang yang membahas tentang pengenalan budaya dan tradisi dan pengembangan kemampuan di bidang seni. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi praktik baik seputar perkembangan bagaimana kami meningkatkan kemampuan siswa baik dalam seni tari, seni musik, seni rupa, maupun kreativitas. Untuk selengkapnya, mari kita simak sama-sama video ini. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, pada dasarnya pelajaran seni budaya dan prakarya adalah pelajaran yang menitik beratkan pada pengenalan budaya daerah, pengembangan minat dan bakat di bidang seni, serta kreativitas. Nah, di sini siswa dituntut untuk mengenal budaya yang ada di sekitar mereka, menggali potensi atau bakat seni yang ada di dalam diri mereka, dan kreativitas yang dapat mereka kembangkan. Nah, ini tentunya sejalan dengan capaian pembelajaran pada fase D, di mana kompetensi yang diharapkan adalah adanya keterlibatan aktif dari peserta didik untuk mengalami segala konsep nilai estetika yang ada pada seni, baik itu seni musik, seni tari, maupun seni rupa. Untuk mendapatkan pengalaman yang saya maksudkan tadi, maka kami selaku komunitas belajar guru seni yang kami namai dengan Bingkai Melati ini mencoba untuk menciptakan suatu iklim pembelajaran yang inspiratif, di mana kami melibatkan siswa-siswa yang memang berbakat dan berkompetensi di suatu bidang seni untuk menjadi figur yang dapat memberikan contoh atau menginspirasi peserta didik lainnya dengan cara berbagi cerita, berbagi pengalaman dan hasil karya, sehingga nantinya kawan-kawannya, peserta didik tersebut dapat memunculkan motivasi yang ada dalam diri mereka, tentunya ini dalam jangka yang panjang. Baik Bapak Ibu, ada beberapa tahapan yang harus kami siapkan sebelum memulai pembelajaran yang sudah kami desain seperti ini. Yang pertama, tentu kami sebagai guru melakukan yang namanya survei kebutuhan dan pemetaan masalah. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu semuanya ketika kita berada di momen tahun pelajaran baru seperti itu ya. Karena di sini kita dapat mengenal lebih peserta didik tentang apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja gap ataupun tantangan yang saat ini mereka hadapi, dan tentunya kita akan mengakomodir bagaimana penyelesaian untuk masalah tersebut. Beberapa permasalahan yang kami temukan setelah kami melakukan survei tersebut adalah sebagai berikut. Pada seni musik, yaitu adanya keterbatasan peserta didik dalam penyediaan alat. Ini mungkin karena alat yang terlalu mahal dan beberapa peserta didik berasal dari keluarga menengah ke bawah sehingga belum dapat memilikinya, dan tentunya ini akan mengarah kepada minat mereka untuk mempelajari seni musik. Pada seni tari, permasalahannya adalah minat siswa terhadap tarian daerah yang begitu kurang, dalam artian mereka lebih condong untuk tertarik pada budaya luar. Di samping itu ada keterbatasan tempat saat praktek materi di mana kelas tidak begitu cukup, sehingga perlu tempat yang agak lebih luas lagi untuk prakteknya dan sarana prasarana yang sekiranya nanti dapat mendukung mereka untuk praktek secara massal. Dan yang terakhir, pada seni rupa, secara umum siswa memang memiliki minat untuk menggambar, untuk membuat desain grafis, namun tidak banyak yang mempunyai kemampuan dasar seperti itu, sehingga perlu adanya drill ataupun praktek yang secara intens mengarah pada kemampuan-kemampuan dasar seperti menggambar bangun ruang, sketsa, kemudian komposisi warna, dan lain-lain. Itu permasalahan yang didapat pada seni rupa. Dan yang terakhir, pada seni rupa, secara umum siswa selain membahas permasalahan yang ada, kami juga membahas tentang
potensi apa saja yang dapat kami gunakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini kami melihat adanya siswa-siswa yang memang sangat berbakat di bidang seni dan beberapa dari mereka juga telah mengikuti ajang lomba dan memenangkan beberapa kejuaraan, sehingga di sini kami melihat suatu keuntungan yang dapat kami elaborasi di dalam pembelajaran kami sehingga nantinya dapat memotivasi peserta didik. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini tinggal dikondisikan saja sesuai situasi yang terjadi di satuan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah pentingnya melakukan analisis kebutuhan dan pemetaan masalah, sehingga kita lebih mengenal profil siswa kita, apa yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi tantangan mereka saat ini. Dan yang kedua, kita perlu merancang jumlah pertemuan yang secara aktif melibatkan siswa-siswi berbakat untuk tampil di depan peserta didik lainnya. Perlu dicatat, agar lebih efektif, guru disarankan untuk sedikit tidak terlihat aktif di depan kelas, ya, agar peserta didik dengan leluasa dapat berkontak langsung dengan siswa-siswi berbakat tersebut, sehingga adanya keterbukaan komunikasi di antara mereka. Ini perlu dicatat betul-betul, komunikasi keterbukaan adalah kunci agar mereka dapat mengeksplorasi sejauh mana minat mereka terhadap seni tersebut. Dan yang ketiga, pelibatan siswa-siswi berbakat ini hanya pada momentum-momentum tertentu saja, seperti awal tahun ajaran baru ataupun momen-momen yang lainnya yang nantinya dapat diulang kembali 1 bulan atau 2 bulan kemudian untuk merefresh kembali motivasi mereka. Yang keempat, kita harus menciptakan tindakan yang persuasif ya setelah agenda tersebut agar siswa dapat memiliki target yang akan dia capai dalam waktu tertentu. Misal setelah kita membawa siswa yang berbakat di bidang olah vokal misalnya, maka kita coba targetkan untuk peserta didik kita dapat menguasai atau dapat menyanyikan 1 lagu secara baik di bulan selanjutnya. Nah, tentu ini akan terjadi yang namanya tarik ulur, seperti itu. Nah, tentu tips-tips yang sudah saya sebutkan tadi kembali lagi pada kondisi Bapak Ibu di satuan pendidikan yang Bapak Ibu ajar ya, seperti itu ya, dan dimodifikasi sesuai kondisi yang ada. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini tinggal dikondisikan saja sesuai situasi yang terjadi di satuan Bapak Ibu semuanya. Demikian praktik baik yang bisa kami bagikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.